Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah menerima saya di sesi konseling ini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Terima kasih kembali ya sudah mau datang hari ini. Boleh Ibu tahu siapa namamu dan sedang menempuh semester berapa? Saya Ayu Ibu, saya mahasiswa semester 8. Baik Ayu, terima kasih sudah terbuka. Apa yang membuatmu untuk memutuskan datang ke sini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa tertekan dan bingung juga ya Bu, karena saya kan udah semester 8 Bu, tentunya lagi nyusun skripsi ya. Nah, saya tuh ngerasa bingung Bu, terkait skripsinya. Saya tuh mau ngerevisi, tapi ngerevisinya tuh saya juga bingung mau mulai dari mana. Jadi saya tuh merasa tertekan gitu sama si skripsi itu tuh. Terima kasih sudah berbagi ya Ayu. Mari kita coba bahas dan cari jalan keluarnya ya secara bersama. Baik Ibu. Kalau Ayu boleh cerita, apa sih yang paling kamu inginkan sekarang terkait skripsi ini? Tentunya saya ingin skripsinya cepat selesai ya Bu, soalnya mau cepat-cepat lulus dan sidang juga. Apa yang membuat keinginanmu itu sangat penting untukmu? Soalnya Bu, saya tuh kan salah satu faktornya melihat teman-teman ya Bu, karena teman-teman yang seumuran saya, juga teman-teman kuliah saya tuh udah ada yang mulai daftar kerja, terus malah ada yang daftar S2 juga Bu. Jadi saya tuh ngerasa saya stuck di situ aja karena skripsi aja belum selesai kayak gitu Bu. Begitu ya. Selain itu, adakah hal lain yang mengganggu pikiranmu atau yang kamu khawatirkan? Iya Bu, selain itu juga saya tuh ngerasa khawatir sama orang tua saya Bu, karena kan makin kesini kan umur orang tua tuh nggak muda lagi ya Bu, sedangkan kayak saya tuh masih belum selesai gitu ini, belum lulus juga. Terus kadang kalau ke rumah saudara, apalagi lebaran kan ya Bu ya, kayak pasti aja ditanya kapan lulus, kapan kerja, kapan lulus, kayak gitu Bu. Begitu ya, emang sulit ya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan? Paling ini sih Bu, saya juga gara-gara masalah skripsi itu tuh saya jadi sering nangis sendirian Bu. Kalau malam-malam biasanya tuh di kamar. Apalagi kalau ngelihat story gitu Bu, kayak orang-orang kan, teman-teman gitu khususnya, kayak pasti kan selalu update story gitu ya di IG tentang karirnya, tentang pencapaiannya gitu, tentang wisuda, ada yang udah wisuda juga. Kayak kenapa sih gitu orang-orang tuh kayak yang mulus-mulus aja gitu, kayak gitu Bu. Wah, ternyata masalah skripsi ini benar-benar mengganggu pikiranmu ya Ayu. Iya Bu, soalnya ya pastinya setiap hari lah ya, kayak kita bertemu orang-orang gitu yang kelihatannya tuh kayak kenapa gitu orang-orang tuh mulus-mulus aja gitu, baik itu dalam pencapaian karir gitu, sedangkan kenapa saya tuh skripsi aja tuh gak selesai-selesai gitu Bu. Wah, sepertinya kamu harus melakukan beberapa refleksi diri Ayu. Gitu ya Bu. Sekarang, hal apa yang kamu ingin lakukan setiap harinya terkait pengerjaan skripsi ini? Sebenarnya saya tuh kalau tiap pagi tuh suka bangun siang ya Bu ya. Nah, udah bangun tuh saya tuh cuma buka-buka file doang Bu. Jadi kayak saya tuh nyari referensi gitu, tapi kayak gak nemu-nemu yang ujungnya tuh kayak jadi males Bu. Begitu ya. Apakah kamu punya jadwal harian atau rutinitas belajar yang teratur? Enggak juga sih Bu, saya tuh kayak improvisasi aja gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh jadinya tuh ya ke distract sama media sosial Bu. Akhirnya tuh kayak scroll TikTok sampai malah gak tahu waktu kayak gitu. Apa kamu pernah mencoba mengatur waktu secara spesifik? Misalnya, seperti menentukan jam-jam kerja di saat kamu sedang mengerjakan skripsi. Saya tuh pernah nyoba ya Bu, kayak bikin jadwal seperti itu, tapi saya tuh ngerasa gagal gitu Bu. Jadi kayak udah
nyusun jadwal secara teratur, tapi ujung-ujungnya tuh berantakan lagi karena ada distraksi lah dari luar gitu. Nah, terkadang iya distraksinya tuh salah satunya ngeliat teman-teman gitu ya Bu ya, kayak ngeliat teman-teman yang bisa jalan-jalan dulu lah, kemana dulu, sedangkan saya tuh mumet di skripsi gitu Bu. Gitu ya. Tapi apakah kamu sudah coba nih? Kan tadi kamu sudah membuat jadwal ya. Apakah itu efektif untuk kamu membuat skripsi apa bagaimana? Enggak sih Bu, enggak terlalu membantu ya, karena ya tadi ketika saya mengatur jadwal untuk untuk belajar mengerjakan skripsi itu, saya tuh selalu gagal karena distraksi dari luar kayak gitu Bu. Baiklah, mari kita coba analisis lebih lagi ya agar kamu semakin memahami dirimu sendiri. Dan ibu juga semakin paham keresahan dan permasalahanmu. Kalau menurut kamu, apakah aktivitas kamu sekarang itu membantu kamu untuk mencapai keinginanmu? Jelas enggak sih ya Bu ya. Saya tuh sadar itu pasti sulit banget gitu buat berubah, tapi saya tuh ngerasa stuck gitu karena di situ-situ aja, dan saya bingung gitu harus berbenah dari mana. Apa sih yang membuatmu cemas untuk saat ini? Ya paling apa ya Bu ya, sebenarnya dibenain Bu, kayak dalam diri aku teh harus selesai gitu di tahun ini gitu, jadi keburu-buru gitu harus selesai di tahun ini gitu Bu. Oh iya, dulu ibu juga pernah melakukan ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti kamu, Ayu. Jadi ya, ibu katakan kamu tidak sendirian untuk mengalami hal ini karena adanya stigma skripsi yang berat gitu ya, untuk dan menakutkan. Pasti semua orang tuh merasa kebingungan gitu untuk bagaimana sih menyelesaikannya. Namun bergantung bagaimana kita mengelola emosi dan waktu untuk yakin betul bahwa permasalahan skripsi ini itu sudah selesai dan skripsi kita itu dikatakan telah selesai oleh dosen. Gitu ya Bu ya. Ibu juga yakin setiap orang tuh punya ujian soal akademis, sehingga mungkin banyak juga yang sedang berjuang untuk studinya, entah dalam hal pembiayaan, entah itu disambi dengan kerjaan yang lain, atau sebagainya. Dan sama halnya dengan kamu, ibu sangat berharap kamu tuh tetap akan menyayangi dirimu sendiri di era gempuran perbanding-bandingan ini, seperti yang tadi sudah kamu ceritakan kepada ibu. Karena saya yakin tidak ada hasil yang baik ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain yang sudah sukses dengan menghakimi dirimu sendiri dan menganggap dirimu sebagai orang yang gagal. Iya Bu, saya sedih sih Bu. Soalnya kayaknya saya tuh lebih lebih mudah terdistraksi oleh banyaknya fokus sama orang lain gitu ya Bu, dibandingkan saya sendiri gitu. Jadi selalu ngebandingin teman-teman saya dengan diri saya sendiri, dan saya tuh berharap bisa gitu seperti teman-teman saya, tapi buktinya saya malah jadi insecure ya, jadi kayak ngerasa ngedown, nggak bisa apa-apa gitu ya Bu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apakah kamu merasa cara kamu mau waktu sekarang itu cukup efektif untuk kamu? Enggak sih Bu, saya tuh udah ada keinginan gitu harus berubah, tapi ngerasa bingung harus mulai dari mana. Kalau dibilang udah berusaha ya pasti ya Bu ya, saya tuh udah berusaha gitu, tapi saya tuh belum konsisten Bu, kayak mudah terdistraksi tadi gitu Bu. Baik, mari kita rancang bersama apa hal kecil bisa kamu lakukan untuk hari ini. Paling saya ingin ini sih Bu, bikin to-do list. Mungkin to-do listnya nggak terlalu panjang, mungkin kayak
to-do list buat besok aja sih Bu, dan saya tuh ingin lebih konsisten untuk melakukan si to-do list tersebut. Kapan rencananya kamu akan membuat to-do list itu? Paling saya bakal nyoba nanti malam sih Bu. Saya bakal tulis kegiatan, to-do list kegiatan untuk hari esoknya kayak gitu. Dan saya tuh bakal nambahin jam-jam secara rinci gitu agar saya juga ada ada waktu pasti untuk menyelesaikannya. Itu bagus. Apakah kamu bisa menentukan jam berapa kamu akan mengerjakan skripsi besok? Kalau untuk mengerjakan skripsinya paling dari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 dulu sih Bu, kayak 2 jam itu tuh harus benar-benar ngerjain dulu gitu. Nah, buat selanjutnya itu bakal saya tambahin gitu kalau memang menyesuaikan dengan kondisi yang saya butuhkan gitu. Di jam-jam berikutnya tuh saya harus apa. Itu rencananya realistis. Atau kamu mencatat dari ponsel atau di catatan harian, atau mungkin kamu akan meminta tolong kepada temanmu untuk mengingatkan kepadamu bahwa di jam segini sampai jam segini tuh kamu tuh harus begini gitu. Nah iya Bu, saya juga bakal tentunya ditulis di notes HP dan di sticky notes juga ya Bu, ditempel gitu di dinding agar gak lupa. Terus juga saya akan pasang alarm agar mengingatkan juga, minta bantuan ke orang tua sama teman gitu buat mengingatkan. Bagus. Nanti kita bisa evaluasi nih ya di sesi berikutnya ya. Semangat. Ya Ibu, terima kasih. Saya sudah lebih tenang sekarang dengan kemajuan skripsi saya nanti. Terima kasih kembali. Saya merasa senang kamu datang ke sini dan menceritakan permasalahanmu kepada saya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan saya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya mengerjakan skripsinya. Terima kasih Bu.